Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya asal sekolah SMK IBPI Cidadap. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint laporan saya yang berjudul Pengelolaan Dana Kas Kecil di PT Indah Bumi Plantasi Sagaranten. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, salawat serta salam semoga tercurah dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kas merupakan pos yang paling liquid di dalam laporan keuangan dan sebagian besar transaksi dalam suatu perusahaan berkaitan dengan kas. Dalam suatu perusahaan kas kecil memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan operasional, terlepas dari material atau tidaknya nilai dari kas kecil tersebut. Biasanya, kas kecil digunakan dalam transaksi kecil yang terjadi setiap hari mulai sejak awal operasional. Kas merupakan pos yang paling liquid di dalam laporan keuangan dan sebagian besar transaksi dalam suatu perusahaan berkaitan dengan kas. Dalam suatu perusahaan kas kecil memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan operasional, terlepas dari material atau tidaknya nilai dari kas kecil tersebut. Biasanya, kas kecil digunakan dalam transaksi kecil yang terjadi setiap hari mulai sejak awal operasional perusahaan di pagi hari sampai akhir jam operasional. Sehingga perusahaan, maka akan ada banyak pembelian kecil yang tidak dapat dilakukan dengan cepat. Layaknya pada setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional, PT tersebut juga memiliki kegiatan operasional yang mengakibatkan pengeluaran kas dalam jumlah kecil. Dan sekarang pengertian kas menurut Sugiri dan Sumiana. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas meliputi uang tunai, kertas, dan logam yang ada di perusahaan dan simpanan di rekening giro. Dokumen-dokumen tertentu seperti pos wesel, wesel bank, cek wisata, cek tunai dari pihak lain dapat disebut kas karena dapat diuangkan dengan segera besar nominalnya. Dan metode pencatatan kas kecil terbagi menjadi dua, metode inverse dan metode fluktuasi. Metode inverse terbagi menjadi tiga. Satu, pembentukan dana kas kecil, dan kedua, pengeluaran kas kecil, dan yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Dan pencatatan metode fluktuasi juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil. Dan yang terakhir, pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kelemahan. Dan kelemahan metode ini yaitu hanya pada saat pengeluaran dana kas kecil karena setiap terjadi pengeluaran langsung di jurnal sehingga waktu yang dibutuhkan sangat banyak. Nah, prosedur pembayaran kas kecil, setiap pembayaran yang dilakukan melalui kas kecil harus didokumentasikan dengan menggunakan bukti pengeluaran kas kecil atau voucher kas kecil. Dan yang menurut Haryono, pemegang kas kecil mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Biasanya, manajemen membuat ketentuan tentang jumlah batasan maksimum pengeluaran untuk tiap transaksi yang diizinkan dan larangan-larangan tertentu. Misalnya, ada 3 langkah-langkah metode tetap, yaitu yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran.
Yang ketiga, setelah dana kas habis atau hampir habis, yang memegang membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Yang keempat, metode berubah-ubah, fluctuation fund system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dan ada ciri-ciri metode berubah-ubah, yaitu yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas. Dan yang ketiga, besarnya jumlah dana kas yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa suatu proses pencatatan yang dilakukan secara tertib dan teratur untuk mengumpulkan data dan informasi setiap ada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang, serta transaksi kegiatan usaha yang menyebabkan adanya pemasukan dan pengeluaran barang. Demikian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau pengucapan yang tidak sesuai. Mohon dapat Ibu atau Bapak bisa memakluminya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.